Saya mendapati sebuah pertanyaan, bagaimana menanggapi seorang kiai yang mengaku alim, kiai tersebut, dan mengutip pendapat kiai yang katanya setengah wali, yang isinya melarang mendatangi dakwah penyanyi dangdut terkenal. Saya bisa mengasumsikan Bang Haji Rhoma Irama. Tetapi membolehkan mendatangi pentas dangdutnya, konser dangdutnya. Menurut saya lihat konteks. Kalau konser dangdutnya itu banyak maudharat, karena di situ justru banyak hal-hal yang dalam tanda kutip maudharat dari segi syariat, ya justru pada saat konser dangdut itu yang perlu dihindari. Meski di situ lagu-lagu yang disampaikan banyak pesan-pesan yang baik, tapi suasana konser itu mengundang banyak hal yang memungkinkan ke arah negatif, baik dalam konteks musiknya, dalam konteks waktu, maupun dalam konteks kebebasan suasana kehadiran yang tidak bisa dikontrol antara putra dan putri yang bercampur baur begitu. Tapi kalau konteks dakwah, justru menurut saya tidak apa-apa, meskipun disampaikan oleh siapapun. Katakanlah Bang Haji Rhoma Irama. Karena setiap orang punya hak untuk berdakwah. Ini penting. Berdakwah itu tidak harus saya katakan orang yang berilmu, orang yang alim, bahkan orang yang mengaku kiai. Tetapi boleh siapapun dengan niat yang tulus hendak berdakwah, menyampaikan kebaikan dalam konteks tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia punya hak untuk melaksanakan ayat Al-Quran, punya hak untuk melaksanakan ajaran-ajaran kewahyuan, punya hak untuk menyampaikan ajaran-ajaran kenabian kepada siapapun. Bahkan dalam konteks pentas konser, kalau pesan-pesan itu adalah pesan-pesan yang baik, dia juga punya hak untuk menyampaikan itu. Meskipun dalam konteks konser ada dampak-dampak yang tadi saya sampaikan. Tapi sebagai seorang insan, sebagai seorang khalifah atau sebagai umat min ummati Nabi Muhammad, dia dimanapun punya hak untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan keutamaan. Bagi yang mendengarkan dalam konteks fokus kepada pesan ini pun akan mendapatkan kebaikan. Ibarat dalam suasana konser, penyampaiannya adalah baik, yang mendengarkan pesan keutamaannya adalah baik. Efek-efeknya itu aja yang perlu diverifikasi dalam tanda kutip.
Tapi kalau secara langsung dalam ruang dakwah, justru itu lebih baik. Prinsip dakwah adalah menyampaikan kebaikan dan keutamaan. Seperti tadi, tidak harus seorang yang berilmu, kecuali terkait dengan fatwa hukum. Nah, fatwa hukum ini harus benar-benar orang yang berilmu. Tapi kalau mengajak kebaikan, itu sifatnya adalah universal. Kawasan-kawasan etik universal. Yang siapapun boleh merefleksikan, boleh mengumandangkan, boleh menjaga, boleh menandai semua hal yang menyangkut tentang kebaikan, keutamaan, dan kebenaran. Selagi tidak terkait dengan hukum, fatwa hukum, siapapun punya ruang untuk mengimplementasikan, melaksanakan perintah kewahyuan dan perintah kenabian. Termasuk Bang Haji Rhoma Irama. Jadi menyampaikan kebaikan itu tidak harus seorang ulama, tidak harus orang yang alim atau orang yang mengaku alim. Semuanya menandai kekhalifahan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing, bahkan dianjurkan untuk mengajak pada kebaikan atau berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Bang Haji Rhoma Irama berdakwah dengan lirik-lirik lagunya, berdakwah dengan pesan-pesan moralnya, dan selama itu masuk dalam kawasan etik universal, prinsip keutamaan, prinsip kebaikan, bisa diikuti. Jadi kalau ada orang yang membatasi dakwah harus orang yang alim, itu sebuah kesombongan, keangkuhan. Justru mendistorsi dakwah, mendistorsi universalitas keutamaan, kebaikan, dan kebenaran. Ini namanya egois. Baik, saya kira itu jawaban sederhana dan bisa dilacak sendiri dari dalil teks kewahyuan dan kenabiannya, bagaimana ketika semua orang menyampaikan dakwah dengan kapasitasnya menuju ke arah kebaikan dan keutamaan serta kebenaran. Bil khusus terkait dengan fatwa hukum, tentu harus seorang alim, harus seorang ulama. Bahkan kalau bisa terkait dengan urusan hukum, itu dibentuk seorang qadhi yang memiliki kapabilitas yang tinggi, pengalaman baik secara normatif maupun historis dalam memutuskan sebuah hukum.